segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa dan buatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk jalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kau yang terbaik. Oke. Mbak Laras ini kan kelas 3 SMA. Ada nggak rencana untuk melanjutkan studi perkuliahan atau ingin seperti ayahnya jadi Polri? Jadi polwan gitu. Polwan sama Polri. Kalau sekarang sih lagi ya fokus ngejar PTN yang tak pengenin. Fokus ngejar PTN yang dipinginin. Terus tapi tadi kan pertanyaan kan mau nggak kayak pekerjaan yang kayak bapak, maksudnya kayak kedinasan gitu terikat. Iya. Pengen sih sebenarnya ada kayak niat gitu. Jadi polwan atau tentara? Bukan, ikatan dinas yang lain yang agak nyantai. Apa yang diinginkan? Semoga nanti penerima pinggiran bisa mendoakan lah teman-teman. Iya. Bismillah ya, semoga Amin. bisa masuk STAN. Amin, STAN. Semoga kita doakan sama-sama ya guys. Amin. Semoga Mbak Laras ini apa yang diinginkan dari Mbak Laras yang masuk di STAN semoga terkabulkan. Amin. Dan yang mendoakan Mbak Laras semoga diberi kemudahan dunia dan akhiratnya. Amin. Nah, untuk yang tadi kan PTN kan ya. Tujuannya mengambil yang mana? Pengen yang deket-deket aja. Deket-deket aja berarti di Tuban. Enggak sih, yang agak jauh dikit. Kalau di Tuban nanti Bojonegoro jalan-jalannya kan aja. enggak lah, nanti aku lah gak bisa jalan-jalan jauh. Jalan-jalan jauh. Bojonegoro, Tuban, Bojonegoro enggak lah. Berarti untuk sama jalan-jalan gitu. Membuka dunia baru. Oh iya. Oke. Jadi ada nggak tujuan di mana? Ya. Univ mana kalau bisa? Pengennya masuk UNER. UNER. Kalau selain UNER? Selain UNER, ini kalau ke SNM, pengennya ke UNER. Tapi kalau misalnya nggak lulus SNM, mau ambil UTBK, ambilnya mungkin kalau misalnya Jurusan lain. Tapi sudah menentukan jurusan nggak? jurusannya kesehatan. Kesehatan. Tapi Spesifiknya apa rahasia? rahasia. Tapi sudah mengambil kayak nanti kan ini banyak sekali untuk kasus ya. Untuk mengambil yang penting kuliah, yang penting ambil jurusan ini. Tapi tidak dilihat lowongan kerjaannya nanti. Oh kelihatannya ini saya bisa masuk nggak di sini? Sayangnya ketat nggak di sini gitu. Soalnya kan sekarang banyak sekali. Setiap tahun itu banyak ribuan atau puluhan ratusan ribu yang lolos di perkuliahan. Namun untuk lowongan pekerjaan juga pun sedikit. Nah banyaknya pengangguran di sini, makanya banyak kayak TikTok kayak gitu, pelampiasan untuk dari sosial media untuk mencari uang, bisnis. Jadi tetap pandang ke depan, peluangnya kayak gimana gitu ya. Walaupun menyesuaikan minat dan bakat dengan PTN yang dituju, kalau menurutku sih harus tetap memperhatikan lah gitu tentang prospek kerja dari kita harus berani banting gitu. Nah, semoga kita doakan sama-sama ya guys, semoga diperlancar lah Mbak Laras ini, amin. Nah, untuk persiapan Mbak Laras nih saat ini untuk mendaftar PTN kah atau kedinasan yang masuk di STAN itu apa? Persiapannya kalau dari jalur SNM persiapannya udah kecil dari kelas 1 SMP. Apa emang persiapannya dari SNMPTN? Persiapannya ya tetap menjaga nilai rapot agar bisa masuk ke daftar siswa eligible sekolah. Kalau nilai rapot, kalau deket sama guru bisa nggak dirubah-rubah? Itu gimana ya? Dirubah-rubah itu maksudnya gimana? Ya karena dekat sama guru nanti dimanipulasi untuk mendaftar di jalur PTN, bisa nggak? Enggak sih, kalau enggak ya? guruku juga jujur. Oh, Insya Allah percaya SMA juga.
gurunya terpercaya, amin. Terus kalau persiapan untuk yang misalnya nggak lolos SNM, misalnya untuk persiapan UTBK udah nyicil buku-buku kayak gitu. Nyicil buku-buku, buku apa nih? Buku TPS. Jadi sekarang belajar untuk buku itu, untuk mempersiapkan SBMPTN itu ya? Iya, juga itu. Emang susah sih SBMPTN atau biasa? Kalau dipandang susah enggaknya, kalau lihat dari data yang ada ya, ini kan saingannya kan satu angkatan dari satu Indonesia. Selain satu angkatan juga saingan dengan 2 tahun yang di atas kita gitu loh. Kan kita kan dapat jatah ikut UTBK kan 2 tahun. 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali. Oh, berarti 3 tahun ya? Nah, 3 tahun. Dan itu kan juga jadi saingan gitu loh. Susah-susah. Siapa lagi ini kan ada program baru penghapusan TPA diganti sama TPS, jadi anak IPA IPS jadi persaingannya mungkin lebih ketat. Tapi di dalam diri Mbak Laras minder nggak dengan itu semua? Kadang minder, kadang enggak. Kadang minder, kadang enggak. Kenapa aku bisa gitu? Ya agak pasti ada rasa takut lah, apalagi kalau punya teman-temannya juga takut, pasti kan kita juga buat jadi takut gitu kan. Tapi kalau tiap minder sama mama ingatin suruh buka buku gitu, belajar. Daripada cuma negative thinking, overthinking, mending saya belajar. Untuk masalah belajar, untuk persiapan SBMPTN ya, kasih nilai dong, 1 sampai 10 berapa? Sampai sekarang 7. Mungkin bisa didefinisikan angka 7 itu apa aja persiapannya? Persiapannya sebenarnya aku mulai mempersiapkan UTBK itu dari awal masuk kelas 12. Pas masuk 12. Jadi beli buku yang TPA TPS. Oh. Bukunya baru diantar kurir, belum sampai rumah ada pengumuman dari Kementerian Nadiem Makarim kalau TPA dihapus. Oh. Jadinya nggak dipakai buku itu. Terus Ya sambil baca-baca buku yang lama-lama gitu. Terus banyak cari tentang akun belajar yang bahas soal-soal itu, ya di Twitter, ya di Instagram, ya di YouTube. Di YouTube juga pembahasan soal-soal gitu, penalaran. Tapi paling banyak kalau menurut Mas Soleh ini di YouTube. Di YouTube banyak. Di YouTube banyak sekali. Tapi dan jangan itu ya risau ya, yang teman-teman yang belum bisa membeli buku UTBK yang ingin belajar di SBMPTN, kan sekarang pasti sudah mempunyai handphone masing-masing. Nah, gunakanlah bermanfaatnya yang positif-positif, yang tidak bisa beli buku UTBK, belajarlah di YouTube, di Twitter, di TikTok, banyak sekali. Yang tinggal kita sendiri mau belajar atau enggak gitu. Tinggal diri sendiri sih, kalau mau belajar pasti ya keterbatasan tuh bukan menjadi halangan. Tapi kita siap banget ya Mbak Laras ini ya. Insya Allah. Nah, mungkin salam dari guru-gurunya yang jadi rogo mungkin. Ya, jangan kepikiran. Salam. Iya, lewat channel Indonesia Pinggiran ini, saya Laras Amanda mau menyampaikan salam saya untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih karena sudah mengajar saya sampai 3 tahun ini, sampai saya sudah hampir lulus SMA. Oke. Dan salam juga buat teman-teman saya. Teman-teman atau pacar nih? Gak punya. Oh, belum punya. Oh, jadi guys, ini Mbak Laras ini belum punya ya. Nanti dipantau terus. Enggak. Salam buat teman-teman. Makasih karena udah mau berteman denganku. Nah, kan tadi Mbak Laras ini kan penyanyi ya, dan sudah membuktikan nyanyinya. Mungkin bisa nggak nyanyi lagi lah? Bisa, tapi ini harus duet. Harus duet. Duetnya sama siapa nih? Sama saya. Oke, siap. Lagu apa ini? Lagu apa ya? Terserah, saya masalah banget. Masalah sekarang apa? Hijriah lagi galau. Kalau masalah ini campuran. Apa ya? Masalah ini seperti isi ulang, galon isi ulang, tahu kan galonnya? Isi ulang itu diisi apapun, kayak galau, bahagia, senang, menerima apapun, segala apapun itu. Masalah itu seperti itu, penampungan. Penampungan. Iya, penampungan. Jadi siap selalu gitu. Siap disakiti. Oh siap.
lagu apa yang nyanyi? Lagu apa yang nanya? Lagu Adira tau nggak? Oh yang Adira, yang mana nih? Dan hari itu coba. Dan Dan hari dan ini. kali, oke betul. Nadanya ini ambil nada dulu, ambil nada dulu. Bentar. Berapa? Coba Pak. Dan kau hadir. Oke siap. Siap. Ini sambil lihat-lihatan apa lihat ke kamera ya? Rasa ambil kata Oke. Jangan yang suka marah jangan cemburu ya. Yang suka masalah jangan cemburu ya. Saya nanti kalah. Ini itu langsung sampai akhir. Nanti kalau misalkan salah liriknya maaf ya guys ya. Enggak itu soalnya belum hafal. Langsung aja. Asal pas ya. 1, 2, 3. Dan kau hadir. Agak diturunin dong. Dan kau hadir. Iya sih. Biar pas sama saya. 1, 2, 3. Dan kau hadir. Merubah segala. Ulangi Ulang lagi sekali lagi nih. Ini Aduh. kurang briefing. ini. Dadakan soalnya. Dadakan. Dan kau hadir. Iya, biar aku. Coba ayat tadi. Dan kau hadir. Merubah segala. Oke siap. Agak diturunin. Masalah yang diturunin apa aku yang diturunin? Terserah. Kita langsung random aja ya. Langsung aja. Langsung random ya. Oke. 1, 2, 3. Dan kau hadir. Merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa dan buatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk jalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kau yang terbaik. Oke. Apa yang belakang? Aduh. Agak itu ya. Tekan ya soalnya. Suaranya agak jelek soalnya. Enggak lah, bagus. Jadi saya alhamdulillah bisa belajar untuk menyanyi ya dari Mbak Laras ini. Meskipun suara saya agak cempreng tapi saya tetap pede lah. Ini kayaknya bisnya ada bau-bau collab cover lagu nggak sih? Pas, boleh ya? Boleh lah. Siap ya? Siap, Oke. ya. Untuk penonton yang dari Pikiran nanti saya insya Allah akan collab dengan Mbak Laras. Mungkin sedikit-sedikit video klip, tapi bolehlah nanti di Pikiran komen-komen judulnya apa, request lagu lah intinya. Boleh, nanti saya akan partner dengan Mbak Laras. Jadi tetap tonton di Pikiran ya. Nah, sebelum menyanyi nih, ada nggak cerita dramatis waktu menyanyi? Waktu demam panggung atau apa tuh? Oh, Jawa ada. Pos itu kemarin. Jawa Pos. Sebenarnya kan aku kan dari terakhir nyanyi itu kan SD. SD itu masih kelompok nyanyi. Terus yang SMP aku vakum, nggak pernah nyanyi sama sekali, nggak ikut ekstra juga. Karena aku kan lebih suka organisasi gitu waktu SMP. Jadi nggak ikut yang seni-seni lah, band juga nggak ikut gitu. Terus SMA pas 1-2 masih nggak kelihatan bisa nyanyi. Nah, teman-teman kayak Judi juga tahu kalau aku bisa nyanyi itu waktu pas 3, waktu aku bikin video pertama di YouTube. Itu kan juga dalam rangka lomba. Yang video pertama. Yang penasaran nanti nonton aja. Nonton aja. Terus dari situ itu iya sih pas 3 Agustusan kalau nggak salah, sama sekolah akhirnya di notice, terus kayak diajak nyanyi, diajak yang lomba Jawa Pos itu juga, SMA Award juga diajak. Waktu Jawa Pos gimana? Wah, itu perjuangan banget waktu bikin video Jawa Pos itu, karena dari pagi, dari jam 8 tuh aku udah make up, terus kan mau bikin teaser ala teaser gitu buat di upload di Instagram. Terus karena kan lomba Jawa Pos kan banyak macamnya, ada silat juga gitu, jadi harus gantian yang nyeting. Sampai aku kebagian buat rekaman itu jam 10 malam. Jam 10 Iya, jadi nggak pulang ke rumah, aku di rumah temenku yang. Tapi alhamdulillah suaranya masih tetap gitu. Iya, alhamdulillah, cuma ya karena mungkin capek gitu, ngantuk, jadi agak serak, atur nafas juga nggak bisa.
tapi ya apa lah, namanya juga proses. Ya kan, proses kan pasti ada tahap-tahapnya gitu loh. Tapi Iya. ada nggak cerita kayak demam panggung Iya. atau gimana? Ya kalau inget malu sih sampai sekarang, waktu acara expo di lapangan Ponorogo kayak 17 Agustusan bareng sama UMKM masyarakat. Itu aku nonton siaran ulangnya di YouTube tuh kayak merasa waduh suaraku malu-maluin banget, kayak fals gitu. Masa? Bener-bener kayak mungkin teman-teman dari sekolahku yang waktu itu nonton atau lihat dari YouTube juga merasa mungkin kayak fals banyak gitu. Ya, karena itu sih nggak pernah manggung dilihat orang. Selama ini kan nyanyi kan di rumah. Pernah nggak kalau penyanyi kan meskipun penyanyi profesional pun nasional pun kayak waktu nada tinggi terus kayak nyantol gitu, pernah nggak? Apa melayang gitu? Kalau melayang atau kayak nyantol gitu loh? Pernah lah. Pernah. Itu Iya, gimana? Itu manusiawi. Itu waktu kayak panggung atau gimana? Di panggung juga. Itu gimana rasanya? Itu waktu lomba band mewakili sekolah di Tuban. Oh. Juga merayakan UMKM itu. Itu sendiri atau sama grup? Berdua sama temanku, satu band. Satu band. Yang nyanyi 2 orang gitu. Itu waktu lomba tinggi agak meleset. Meleset. Iya kan juga karena nervous gitu. Padahal kalau latihan juga ngerasa lancar-lancar. Yang mungkin suasana juga ya, suasana juga. menyesuaikan itulah. Tapi bisa nggak Mbak Laras ini menyanyi sambil gitaran gitu? Alhamdulillah kalau kita bisa. Sambil menyanyi? Bisa. Oh, kita sambil menyanyi bisa? Bisa. Oh, berarti oke. Tapi ya belum yang pro banget sih. Masih. Tapi bisa. Bisa ya. Nah, pertanyaannya itu bisa atau nggak bisa? Bisa. Kalau masalah pro itu tinggal diri kita sendiri. Kita mau mengimprove diri kita atau tetap stay di situ. Tetap di jalannya. Nah, langsung nih udah nggak terasa, mungkin untuk pesan dari pemuda milenial sekarang di lewat channel Indonesia Pinggiran ini, yang biar nanti yang suka menyanyi dari fansnya Mbak Laras ini, banyak sekali loh fansnya Mbak Laras ini di channel Indonesia Pinggiran yang menyapa. Sampai kemarin waktu datang kesini kita ngobrol-ngobrol bareng, sampai ada 2 orang yang nyamperin Mbak Laras ingin ngajak foto, dan saya gak diajak foto guys. Wah, parah nih. Nah, betul ya? Ini bukan Pesan. itu ya universal ya, bukan buat yang hobinya nyanyi. Jadi pesanku buat teman-teman, apalagi anak muda, kalau kalian punya kemampuan, punya bakat, mending dikembangin deh gitu. Jangan mementingkan insecurities atau rasa rendah diri, itu menghambat diri sendiri. Walaupun kita malu kalau misalnya ada orang yang mau merendahin kita, ada yang menganggap kita remeh, kayak belum seberapa tuh, tetap aja maju terus gitu. Termaju terus gitu ya. Gak usah didengerin, itu wajar kok. Soalnya nanti kalau misalnya kalian udah sampai di posisi yang misalnya enak gitu loh, nah udah mulai kelihatan hasilnya, itu kan orang-orang juga pasti akan lupa sama kejadian yang bikin kalian malu gitu. Lihatnya kayak, oh sudah berhasil sekarang. Ini bukan buat nyanyi aja, buat teman-teman yang bakatnya di akademi gitu. Terus misalnya ada temen yang bakatnya di jualan. Kan sekarang kan musim kan, bisnis muda gitu. Tuh, ya kembangkan terus aja. Oke, masuk sekali masukannya. Untuk Mbak Laras ya, kesan nih waktu ketika diundang di Indonesia Pinggiran ini apa kesannya? Perasaan bangga sih. Soalnya kan waktu dikabari Mas Soleh lewat WA, Oh iya, jangan cemburu guys, ini tariannya ya. Gak ada yang cemburu. Itu kayak terus kan mulai tipu ini channel apa di Indonesia Pinggiran. Makanya kadang kayak masih salah sebut orang pinggiran, Indonesia Pinggiran, kan belum terbiasa. Terus saat lihat video-video yang lain itu kayak mengundang ada narasumbernya, disuruh memberikan dia bincang-bincang ringan lah, sangat inspiratif dan memotivasi. Jadi kayak wah, apakah aku bisa dianggap seperti itu? Apakah aku yang masih banyak kurangnya bisa sedikit atau banyak memberikan pengaruh untuk teman-teman terdekat gitu, seperti apa yang aku rasakan saat menonton narasumber yang lain di videonya Mas Indonesia Pinggiran. Tapi alhamdulillah bisa kan. Amin.
Nah, mungkin beberapa menit tuh kita catat. Mungkin melanjutkan untuk besok-besoknya kita sambung lagi, kan kita mau partner jadi tonton terus Indonesia Pinggiran ya. Nah, Mbak Laras nanti kan di Indonesia Pinggiran ini ada yayanya. Kita tahu nggak? Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Berdaya. Nah, ingat-ingat ya. Nah, Oke. sebelumnya terima kasih Mbak Laras yang sudah bisa datang di sini, bisa Pinggiran ini. Alhamdulillah bisa memotivasi dan menginspirasi pemuda saat ini. Dan terima kasih yang sudah menonton di channel Indonesia Pinggiran. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya yang banyak agar biar saya sendiri bisa mengembangkan, bisa mengedukasi bahwa orang pinggiran itu nggak kalah dengan orang kota. Nah, mungkin dari saya jadi pemuda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas ya diundang. Apa itu ya? Mas, suaraku banyak kalau saya Mas tadi pas nyanyi Mas. Enggak, Jatuh sedikit ke kan. kemarin.